Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang yang cerah ini. Kita dihimpun di tempat yang baik ini, di Masjid Taqarrub, dan tempat kita bersama-sama ngaji, ya, di tempat taklim yang Masya Allah penuh kebaikan ini. Yang kami takdimi beliau Bapak Sofyan Setio Darmawan, anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kakak kelas saya di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian yang kami hormati Ustadz Wawan Priyoharmono yang telah berkenan membedah buku Jalan Cinta Para Pejuang yang saya sudah agak lupa isinya. Nulisnya kalau tidak salah 2006-2007, terbit 2008. Sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Dan yang kami hormati pula segenap unsur dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY beserta seluruh kru, rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu, wabil khusus nih yang rawuh banyak ibu-ibu. Ahlan wa sahlan marhaban. Mugi berkah sedaya rawuh panjenengan ing majelis punika. Bapak Ibu sekalian, umat Islam menika, umat Islam ini dilatih oleh Allah setiap hari. Paling tidak 17 kali untuk menjadi umat yang dalam menemukan langkah-langkahnya menuju masa depan itu belajarnya dari sejarah. Nah, ini kebetulan pas bulan Agustus, bulan yang bersejarah bagi negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap hari kita dilatih oleh Allah supaya bisa menentukan langkah-langkah kita ke depan dengan cara belajar dari sejarah. Di mana kira-kira? Kok saya bilang 17 kali sehari itu kira-kira di mana? Dalam sholat. Bagian mananya dari sholat yang kita belajar untuk menentukan langkah ke depan melalui sejarah? Surat Al-Fatihah, leres. Jadi di dalam surat Al-Fatihah, di bagian akhir, setelah kita mengenal Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim, setelah kita mencintai Allah dengan Alhamdulillahirabbil alamin, setelah kita berharap kepada kasih sayang Allah dengan Ar-Rahmanir-Rahim, setelah kita takut kepada Allah dengan Maliki Yaumiddin, setelah kita berikrar kepada Allah dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Jalan yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Dan bagaimana kita menemukan jalan yang lurus itu? Dari petunjuknya Gusti Allah, diterangkan dalam ayat berikutnya. Jalan yang lurus itu adalah
siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang sudah engkau berikan nikmat kepada mereka. Disinilah tadi saya katakan, kita itu diajari Gusti Allah menemukan langkah-langkah ke depan dengan belajar dari sejarah. Jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersama dengan mereka semua. Ini jalan orang-orang yang diberi nikmat. Maka disebut sebagai judul buku Jalan Cinta Para Pejuang, karena hampir semua nama yang sudah disebut tadi itu perjuangan isinya hidupnya, cinta isinya hidupnya. Bagaimana Nabi Adam alaihi salam tinggal di dalam surga sampai diturunkan ke bumi, berdoa kepada Allah mohon ampunan, ya. Itu semuanya penuh perjuangan, bahkan terpisah dari istrinya. Menurut riwayat Nabi Adam menika landingnya dari surga itu di Thailand, Sri Lanka, atau riwayat lain menyebut di India. Jadi landingnya dari surga ke bumi itu di India. Sedangkan Sayyidah Hawa, istri beliau, landingnya di Jeddah. Maka disebut Jeddah. Jeddah itu artinya Mbah Putri. Jadi Jeddah itu artinya Simbah Putri. Tempat di mana Simbah Putrinya seluruh umat manusia landing ketika turun dari surga. Lalu ketemunya di mana, Bu? Perjuangan luar biasa Nabi Adam supaya bisa ketemu istrinya. Keliling bumi, jalan ke sana kemari terus-menerus, ketemunya di Jabal Rahmah. Di manakah Jabal Rahmah? Di Arafah. Makanya ketemu disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Disebut Arafah karena di situ Nabi Adam mengenali Hawa, atau juga di situ Nabi Ibrahim memahami bahwa Allah betul-betul memerintahkan untuk menyembelih putranya. Itu luar biasa. Pokoknya hidup itu perjuangan dan cinta. Isine ngono kabeh. Kita bisa melihat nabi-nabi yang lain pun begitu. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Ibrahim lebih-lebih. Sayang kepada ayah. Yang menurut riwayat itu sebenarnya paman, ya, yang namanya Azar, tukang bikin berhala. Disayang-sayang kok gaweane gawe sesembahan, membuat patung-patung berhala. Maka ada cerita bagaimana Nabi Ibrahim mengungkapkan cintanya kepada orang yang sudah membesarkannya. Cinta kepada istri sampai perjalanan ke Mesir, kok dilalai bojone ditaksir raja kemaruk gitu ya. Raja yang celutak bahasa Jawa ini. Raja yang hidung belang. Preso, asal-asal hidung belang itu dari mana? Kalau kata simbah saya dulu itu asal-usul kata hidung belang itu dari kesenian di Pantura yang namanya ledek, tayub. Nah, yang nakal itu biasanya kemudian laki-laki ngoleskan apa namanya, angus jelaga itu di hidung, nanti dipakai untuk nyium lawan jogetnya itu. Dan sehingga kemudian nanti diketahui kayak wis tak ambung gitu kan. Itu dulu disebut hidung belang. Belangnya karena angus gitu ya. Itu. Jadi menapa namanya, Raja Mesir yang naksir kepada Siti Sarah. Lalu ketemu dengan Siti Hajar. Singkat cerita bahkan kemudian setelah Siti Hajar dinikah, mengandung putra Ismail,
lahir dibawa ke Mekah yang tidak ada tanaman-tanamannya, yang panas gersang terik luar biasa. Harus ditinggalkan di situ. Nanti ketika sudah besar sedikit ternyata diperintahkan untuk nyembelih. Itu semuanya adalah kisah cinta dan perjuangan. Maka ini siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka adalah jalan cintanya para pejuang. Demikian pula Nabi Yusuf. Jenenge Nabi Yusuf ini, saya kalau di desa-desa sering ketemu ibu-ibu nyun sewu kalau hamil, kalau mengandung itu njuk rajin membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Kalau ditanya, Bu, kenapa kok seneng baca surat Yusuf dan surat Maryam? Biar anaknya kalau lahir bagus, ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau perempuan cantik kayak Siti Maryam. Terus biasanya saya agak usil terus tanya, Bu, lan jenengan kersa apa? Lelakone lelampahane putra-putri sampeyan kados Nabi Yusuf, kados Siti Maryam. Astagfirullah, boten Pak Ustaz, nek niku amit-amit naudzubillah, nek saged nggih kados Nabi Sulaiman. Oh, kok milih? Oh niku sak paket gitu. Nabi Yusuf sing terkenal baguse, gantengi. Padahal ternyata kalau kita menyimak kisah dalam surat Yusuf, isine niku ganteng ternyata banyak resiko. Dan niku sak paket gitu. Resiko pertama ganteng disayang orang tua. Resiko kedua ganteng bikin iri saudara. Saudaranya kebisian setan jahat. Resiko berikutnya orang ganteng mengalami percobaan pembunuhan. Resiko berikutnya orang ganteng dibuang ke sumur. Ketika ditemukan orang ternyata tidak dibalekke. Kok ya sing nemu ki ora mikir, bapake ngendi ya iki ayo dibalekke. Sik nemu Nabi Yusuf itu mikirnya, iki ketoke iso digawa nang negara liya didol. Jadi mengalami human trafficking alias perdagangan manusia. Pun digawa nang negara adoh didol, basan payu diperbudak, mengalami slavery alias perbudakan sebagai korban perdagangan manusia. Ora cilaka tenan lho. Pun dados budak mengalami pelecehan seksual. Sing melecehkan bos wedoke dhewe. Ngoten niku bar konangan malah dituduh sing salah. Jan wong larang ki angel kok. Wong lanang iki kudu salah. Niku untunge sing sobek baju bagian belakang. Niku dados saged bukti bahwa dia tidak salah. Kula sok guyon kalih kanca-kanca awake dhewe nek digodho kaya Nabi Yusuf kira-kira sing suwek nggih endi ya. Kira-kira sobek bajunya bagian mana ya gitu ya. Ada teman saya ngomong kalau saya sobek samping Mas Ustadz. Loh kok bisa? Karena saya tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak sebejat yang sobek depan. Orang tengah-tengah saya ini. Gitu ya. Ada teman lain yang mengatakan kalau saya tidak sobek sama sekali, loh kok iso tak copot dewe, lah rusak ya. Sudah mengalami percobaan pemerkosaan. Ya ini rada lucu jane wong lanang kok diperkosa itu. Tapi kejadiannya nyata begitu, lalu dituduh. Maka nanti bojone niku sampai ngendika inna kaidakunna adzim, wahai istrinya itu, kamu kok tipu dayamu itu sangat besar. Soalnya wong ki nek kepergok, biasanya niku le ngapusi niku mboten lancar. Nek wong wedok niki le ngapusi iki lancar. Apa hukumannya wahai suamiku pada orang yang kamu sudah berbuat baik padanya, tapi dia malah berniat jahat kepadaku, kecuali disiksa atau dipenjarakan untuk waktu yang lama. Loh, lancar ngomongnya. Padahal biasanya tiang niku nek kepergok ngomongnya selencu. Ngapain di situ?
manjat pohon mangga saya. Kaget konangan toh. Anu Pak, nyari kucing. Buat apa? Bikin lutisan. Biasanya lak selenco ngoten niku. Nek wong niku nek kepergok gugup biasane selenco. Nih sinten namine Bu sing nggodha Nabi Yusuf niki sinten namine? Zulaiha. Panjenengan preso lak saking tafsir. Nek teng ayate wonten jenenge mboten? Mboten, wong Gusti Allah itu maha santun, maha sopan. Kalau ada orang bermaksiat, melakukan hal jelek, niku kok orang duwe isin terang-terangan ngajak-ngajak bangga. Niku mesti disebut jenenge. Contoh, tabat syada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab disebut namanya karena dalam menyakiti Rasulullah, memusuhi Rasulullah, orang duwe isin. Tapi yang namanya wanita yang menggoda Nabi Yusuf ini, sebelum godain Yusuf, apa yang dilakukan, Bu? Menutup semua pintu dan jendela. Berarti sendeisin, betul. Masih, karena masih punya malu, maka Allah juga tidak menyebut namanya. Di dalam Quran, dia hanya disebut Imra'atul Aziz. Niku basa Quran. Nek basa Quran, oknum istri pejabat. Terjemahnya oknum istri pejabat, tidak disebut namanya. Soalnya apa? Gusti Allah sopan, Gusti Allah maha santun. Kalau ada orang kok meskipun maksiat tapi isin duwe isin, masih punya malu, maka namanya disembunyikan oleh Allah. Tidak disebut terang-terangan. Nanti dijadikan objek balas dendam, nanti ora salah malah mlebu penjara. Sejenge Nabi Yusuf niku pun teng penjara duwe kanca apik. Diharapkan nanti nek ketemu raja tolong sebut kasus saya ya. Saya ini korban kriminalisasi. Nggak salah tapi di penjara. Siap bro, nanti saya sampaikan ke raja kasusnya sampean. Ternyata menurut tafsir temennya ini lupa. Lupanya 7 tahun. Lupa sampai 7 tahun. Ketika negara menjelang krisis baru kelingan. Oh iya Tuan Raja, saya punya teman pinter di penjara. Loh kok bisa di penjara? Difitnah. Saya itu sudah dipeseni lama untuk nyampaikan, baru ingat sekarang. Coba bayangkan dilalek, kok ngantek 7 tahun. Didi Kempot belum ada apa-apanya, 7 sasi. Ini 7 tahun. Luar biasanya Nabi Yusuf akhirnya menjadi menteri, berjuang, ya, menjadi pejabat negara, mengatasi krisis ekonomi. Menika lelampanipun Nabi Yusuf. Jadi betul-betul penuh cinta, penuh perjuangan. Demikian pula Nabi Musa, nggih? Demikian pula Nabi Isa, demikian pula Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah jalan cinta para pejuang. Maka penjenengan kesimpulannya bar maca buku Jalan Cinta Para Pejuang adalah banyak-banyak maca Quran. Karena kita belajar kepada orang-orang yang hidupnya penuh cinta dan penuh perjuangan. Pun teng Quran itu tersedia semua bentuk ujian dalam titik ekstrim. Maksudnya ya kaya tadi, masing-masing diuji dengan rupa yang bagus, sak bagus-bagusnya bagus, titik ekstrimnya adalah Nabi Yusuf. Orang yang diuji dengan ujian sakit, se-ekstrim-ekstrimnya ujian sakit ada dalam Quran adalah kisah Nabi Ayub. Panjenengan bayangke riwayat Nabi Ayub nggih. Hari pertama ladangnya musnah. Hari kedua ternaknya mati. Semua. Hari ketiga putra-putrinya wafat satu persatu di pangkuannya. Hari keempat awake mulai gatel. Ketika digaruk saking gatele ora krasa ling garuk niku nganti ketok balungi. Saking gatel sakit sekali. Bersin yang keluar darah dan nanah. Sampai beliau berdoa, ya Allah, sisakan lisan dan hati saya supaya tetap bisa
zikir. 7 tahun gerah, garwane wis protes. Mas, pun 7 tahun le gerah kok jenengan ming subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ora tahu nyuwun sehat, ora tahu nyuwun mari, ora tahu nyuwun dangan. Kenapa Mas? Kata istrinya. Jawab Nabi Ayub, aku isi nedek, malu kenapa? Aku pernah sehat 70 tahun, baru sakit 7 tahun kok sudah minta sembuh. Itu malu sama Allah. Masya Allah. Jadi titik ekstrim diuji kayak apa ada dalam Quran. Sing wayu, solihuwah. Nek cara Jawa Timur, solihuwah. Saking solihuwah ini, bendino neng masjid, ngibadah, sujud, rukuk, zikir. Ekstrim ujiannya. Seperti Sayyidah Maryam, ternyata diberi hamil tanpa disentuh lelaki. Juk kepiye jal. Nek cara wong Purworejo. Juk piye jal. Kayak apa ujian yang seberat itu? Nabi Yunus, jenengan nate mangkir tugas dereng Bu? Pernah mangkir tugas bolos pernah dereng? Bar bolos apa yang terjadi? Biasa mawon toh. Lho Nabi Yunus niku lho bar bolos di maem iwak. Nah jenengan rak bar bolos maem iwak. Nabi Yunus itu lho bolos pisan we. Ya Allah pun kula mboten ajeng ngurusi malih umate geblek kabeh. Pun kula tilar. Nah, pergi meninggalkan tugas sekali saja Nabi Yunus itu. Naik kapal dilalai kapalnya kena badai, kena topan. Akhirnya kedahanan itu dibuang teng laut, diundi kok jenenge sik metu Nabi jenenge Nabi Yunus. Nakodane sik apian, ojo bapak iki wong apike. Baleni diulang undiannya, ketemu nama beliau lagi. Diulang sampai 3 kali nama beliau lagi, kata nakodanya wis ra iso mbelani, ya wis lah ketoke sing dikersakake kok. Akhirnya dilempar ke laut, ditelan ikan yang menelan Nabi Yunus, ditelan ikan yang lebih besar, dibawa ke dasar lautan. Cobi ngoten niku, ming bolos pisan akibate ngoten. Jenengan bolos bola-bali om. Etel wae gak biasa. Masya Allah. Jadi di dalam Quran itu ujiannya es krim. Kok es krim? Ekstrim. Cuma panas-panas kok jenengan yo es krim. Ya terus luar biasa. Pon ajeng golek model ujian sing kaya apa? Sugih. Jenengan diuji sugih. Wah, ora ana apa-apane kalian Nabi Sulaiman. Oh sak sugih-sugihe niku burung kaya Nabi Sulaiman. Nandingi koron wae ora iso. Apa meneh kok Nabi Sulaiman. Ini yang semua ujian ekstrim ada di dalam Al-Qur'an. Duwe anak buah jengkelke marai emosi. Terus dereng wonten apa-apa kalah anak buah Nabi Musa. Brekele kabeh niku. Sik jenenge Bani Israil. Ngono wis mimpin kaum brekele mungsuhe Firaun, apa ora tambah mumet ngoten niku. Jadi semua ujian yang ekstrim itu ada ceritanya dalam Al-Qur'an, jalan cinta para pejuang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bu, jenengan nek ben preso nek kuwi cetha putih, carane pripun? Kita kalau biar tahu bahwa sesuatu itu betul-betul putih, caranya gimana? Jajarke ireng, nggih mboten? Kalau kita ingin tahu sesuatu itu betul-betul putih, caranya adalah dijajarke ireng, kontras. Maka Gusti Allah dalam Al-Quran bukan cuma cerita tentang orang-orang yang sukses, yang menempuh jalan cinta para pejuang, seperti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diceritakan juga orang yang gagal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Maka di Quran juga tidak hanya cerita orang-orang baik, ada cerita iblis. Panjenengan nyimak ceritanya iblis. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal yang sama yang dialami iblis, yaitu sombong. Pokoknya nek wis ning ati ana ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dari dia. Hati-hati karena itu adalah
warisan iblis. Tapi sejelek-jeleknya iblis masih ada yang bisa ditiru, Bu. Napa sing saged ditiru saking iblis? Jangan berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Iblis niki bar kena kutuk. Fakhruj minha. Keluar kamu dari surgaku. Keluar kamu dari rahmatku. Allah sampun ngendika ngaten kepada iblis, sudah bilang begitu. Tapi apa kalimat iblis? Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kula nyuwun hukuman saya ditangguhkan sampai nanti setelah manusia dibangkitkan, baru setelah itu silahkan hukum saya ya Allah. Niku pun dilaknat, itu masih punya pede untuk berdoa gitu loh. Lho panjenengan lho, wong dosane ya ora segede iblis kok males ndonga niku rugi. Wong iblis yang sudah dilaknat Gusti Allah saja masih berdoa, dan apa yang terjadi? Doanya kabul betul. Kabul, kata Allah, fa innaka minal mungdhorin. Kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Wes, saya tangguhkan hukumanmu sampai kelak manusia dibangkitkan. Bar niku bartungane dikabulke, langsung fa bi'izzatika. Maka aku bersumpah demi keagunganmu ya Allah, saya diberi tangguh, maka waktu ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Jerumuskan mereka semua, takjak kabeh mlebu neraka. Coba bayangkan. Namanya iblis saja semangatnya seperti ini. Panjenengan jangan sampai kalah semangat dengan iblis. Wes dilaknat isih ndonga. Ndongane kabul, langsung sumpah bahwa dia akan memanfaatkan apa yang diberikan Allah berupa masa penangguhan penahanan. Istilah zaman saat ini, masa penangguhan penahanan digunakan untuk nyari teman sebaik-baiknya nemenin masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk bagaimana kita belajar iblis. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Bal'am, ada Samiri, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ada Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin Al-As. Ada Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, sampai Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Semua ada ceritanya dalam Quran. Termasuk yang dimurkai umatnya, yang ngaku umatnya Nabi Musa, tapi ternyata menyimpangkan Taurat, mengganti ayat Allah, lalu bahkan membunuh nabi. Termasuk Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa hampir dibunuh. Menika pertikele orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ada umatnya Nabi Isa, mengaku umatnya Nabi Isa, tapi dalam beribadah tersesat karena tidak mengikuti petunjuk kitab yang menerangi, tidak mengikuti hidayah cahaya dari Allah, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Menika semua adalah yang membuat kita bisa mengetahui mana jalan lurus, menyimak kisah-kisah dari orang-orang yang diberi nikmat, kisah orang yang dimurkai, dan kisah orang yang sesat. Itulah semua. Dari situ kita memahami bahwa jalan lurus itu jalan cinta para pejuang. Maka di bulan Agustus ini kita merenung bahwa luar biasa Allah memberikan jalan cinta para pejuang juga kepada negeri yang bernama Indonesia. Maka saya selalu mengapresiasi para founding fathers, para bapak bangsa dalam preambul, dalam pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, itu ada kalimat yang sangat indah. Apa kalimatnya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Masya Allah.
Jadi kemerdekaan kita itu pertama-tama atas berkat rahmat Allah. Dan ini kalau direnungkan, dipikirkan betul-betul adalah jalan cinta para pejuang. Betul-betul merupakan rahmatnya Allah sehingga kita menjadi bangsa yang seperti hari ini. Saya itu suka membandingkan. Dalam hal dijajah itu perlu studi banding. Studi bandingnya misalnya ke benua Amerika. Benua Amerika itu dari utara sampai ke selatan, dahulu ada penduduk aslinya yang salah kaprah disebut orang Indian. Karena ketika Christopher Columbus datang, dikiranya sudah sampai India, wong cari rempah dikirone tekan India, ternyata baru sampai benua baru yang disebut kemudian sebagai Amerika. Jadi sebelum kedatangan Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Hernando Cortés, Francisco Pizarro, sebelum kedatangan para penjajah dari Eropa ini, benua Amerika itu menurut perakiraan sejarawan modern dihuni antara 50 sampai 110 juta orang Amerika asli. Asli pakai sode. Yakin pakai kof. Niku dulu penduduknya sangat banyak. Begitu penjajah datang, apa yang terjadi, Bu? Orang Indian di mana sekarang yang masih? Di film koboi. Dalam kehidupan asli di benua Amerika, di utara sampai ke selatan, sekarang kinten-kinten orang Amerika itu bicara bahasa Eropa atau bicara bahasa asli Amerika? Bahasa Eropa. Di Kanada pakai bahasa Prancis, di Amerika Serikat pakai bahasa Inggris, di Meksiko pakai bahasa Spanyol, di Brasil pakai bahasa Portugis. Wes kabeh pakai bahasa Eropa. Penampilan orangnya sekarang saya tanya, itu yang sekarang jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota dewan mereka, jadi selebritisnya, jadi berbagai tokohnya. Sekarang orang asli atau orang Eropanya? Eropa. Jadi ganti semua walik grembyang cara wong Jawa, dari utara sampai ke selatan itu menjadi negara cabang dari negara penjajahnya. Niku sing jenenge Amerika. Cerake dhewe Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders dan lain sebagainya penjajah dari Inggris, itu benua Australia kurang lebih dihuni 8 sampai 20 juta orang asli yang namanya aborigin. Sakniki teng pundi? Sisa 50.000 orang itu pun dikonservasi pakai undang-undang khusus. Di mana yang lain musnah. Sakniki Perdana Menteri orang Australia atau orang Inggris? Keturunan Inggris. Sekarang yang namanya anggota-anggota dewan di Australia keturunan aborigin atau keturunan Inggris? Inggris. Malik grembyang dadi negara penjajah. Maka dhek iki ora ngrumangsani. Neng kidul wetan ngakune negara barat. Barat iki nggih endi? Karena tadi Malik grembyang jadi negara cabang dari penjajahnya. Cobi jenengan bandingi kalih Indonesia Raya. Jenengan penduduk Indonesia kok tetap pesek? Jenengan penduduk Indonesia kok tetap sawo mateng? Jenengan penduduk Indonesia kok tetap 280 juta? Padahal jari ini 350 tahun dijajah. Maka saya menolak pilihan kata 350 tahun dijajah. Saya selalu mengatakan kita bukan 350 tahun dijajah, tapi kita 4 abad berjihad, berjuang melawan penjajahan. Karena namanya di Nusantara, di Indonesia itu, perlawanan terhadap penjajah ini orang tahu mandek, jalan terus. Beda dengan yang di Amerika, begitu musnah habis wes dari negara penjajah. Di Australia juga begitu. Kenapa kok Indonesia bisa melawan? Kenapa kok bisa berjuang? Saya selalu mengatakan nikmatnya Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah. Kenapa? Karena dalam timeline sejarah, catatan sejarah, maka kurang lebih 100 tahun sebelum penjajah datang, alhamdulillah yang datang ke Nusantara
itu ulama-ulama menyebarkan agama Islam, namanya dengan sederhana disebut Wali Songo, tapi sukses besar. Coba Mang bayangke, dalam waktu kurang dari 50 tahun apa yang terjadi? Negara besar bernama Majapahit yang berdasar Hindu-Buddha, Malik Grembyang penduduknya mayoritas beragama Islam. Karena agama Islam inilah kita jadi tahu bahayanya penjajah. Bukti, 1511 Portugis di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque, menurut babat tanah Jawi namanya Kongso Dalbi. Bahasa Portugisnya Alfonso d'Albuquerque, bahasa Jawanya Kongso Dalbi, menaklukkan Malaka. Siapa yang bangkit pertama kali mengetahui ada Portugis sampai ke Malaka? Umat Islam. Namanya Pangeran Pati Unus alias Fathi Yunus, yang nanti dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor, putra mahkota Demak, langsung bergerak bawa 150 kapal isi para mujahid menuju ke Malaka. Negara yang belum rajanya menganut Islam, apa yang terjadi? Belum ngeh kalau itu bahaya. Tidak sadar kalau yang namanya penjajah itu merusak. Maka Raja Samiam dari Pajajaran malah mengajukan proposal kerjasama dengan Portugis. Apa proposalnya? Monggo Pak Portugis, silahkan bikin pelabuhan di tempat saya. Nama pelabuhannya Sunda Kelapa. Di situ boleh dibikin kantor dagang, benteng, dan lain-lain. Nanti tinggal bayar pajak aja sama saya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, Wilujeng Sumping. Justru kepada penjajah menyambut gembira. Maka Demak lagi-lagi bergerak, dipimpin seorang ulama dari Pasai, namanya Fatahillah. Tugasnya mencegah jangan sampai Portugis menancapkan kuku di Pulau Jawa. Maka perang terjadi di tahun 1522, dan alhamdulillah kemudian berhasil digagalkan upaya Portugis untuk bikin pangkalan di Jawa, di Sunda Kelapa. Maka kota itu menjadi kota Jayakarta. Kota yang hari ini kita sebut Jakarta. Salah satu guru kami dulu, Allahyarham, Kiai Haji Rahmat Abdullah itu, kalau dibilang, Ustadz orang Betawi ya? Enggak, bukan. Ah masa? Kan logatnya Betawi banget. Bukan, saya orang Jakarta, bukan Betawi. Apa bedanya Ustadz? Betawi itu dari kata Batavia, nama pemberian penjajah. Emoh saya. Kalau Jakarta dari kata Jayakarta, nama pemberian ulama, mujahid, pejuang. Makanya saya senang nama Jakarta. Itu, Masya Allah. Jadi yang sadar pertama kali bahwa penjajah itu berbahaya adalah umat Islam. Yang melawan juga adalah umat Islam. Maka di timur, di Maluku ada Babulah Datu Syah Sultan Ternate mengusir seluruh anasir Portugis dari wilayah Indonesia Timur. Di barat Ali Mughayat Syah sampai kerjasama dengan Turki, minta didatangkan insinyur-insinyur pembuat meriam untuk melawan Portugis di Malaka. Di tengah, setelah Portugis hongkang, yang muncul ada Belanda, maka Sultan Agung bangkit. Hasanuddin bangkit. Sultan Agung Tirtayasa bangkit. Itu di abad ke-17, semuanya terus bergerak. Ada Trunojoyo, ada Untung Suropati. Malah tibutulanan cah cilik-cilik gini. Untung Suropati munggah gunung mida roti, gitu kan. Itu yang sering menjadi cerita di abad ke-17 para pahlawan. Abad 18 nggak kalah dahsyat. Nuku Muhammad Amiruddin dari Tidore bergerak. Pangeran Mangkubumi, pendiri Kesultanan Yogyakarta, perang 9 tahun melawan VOC. Demikian pula Pangeran Aryo Mangkunegoro dari Surakarta. Demikian pula ya Ratu Bagus Buang di Banten, ya. Kemudian nanti muncul pahlawan-pahlawan lain seperti para sultan di Palembang. Di abad ke-19 lebih dahsyat lagi, seperti yang kita ketahui kalau di Jawa ada Diponegoro, di Minangkabau ada Imam Bonjol, di Palembang ada Sultan Mahmud Badarudin, ya.
Di Banjar ada Pangeran Antasari. Di Jambi ada Sultan Toha Saifuddin. Di Aceh ada Teku Umar Cut Nyakdin, Panglima Polem. Tengkucik di Tiro, Cut Metiyah, Pocut Merah Intan, dan lain sebagainya. Semua tidak pernah putus perlawanannya sampai kemudian Allah menganugerahkan nantinya kemerdekaan Indonesia. Maka kita berbeda dengan negara lain yang dijajah tadi. Kita bukan negara sekedar dijajah, tapi tidak pernah berhenti berjuang melawan penjajah di jalan cinta para pejuang. Dan itu dipelopori oleh para ulama. Pada abad ke-18 ada Syekh Abdus Somad Al-Falim Bani. Syekh Abdus Somad yang asalnya dari Palembang. Kalau yang dari Pekanbaru zaman sekarang ya. Ini Syekh Abdus Somad dari Palembang itu menulis surat puluhan jumlahnya kepada para raja Nusantara. Dari Raja Yogyakarta, Raja Kasunanan Surakarta, Adipati Mangkunegaran, sampai kemudian Sultan Palembang, Sultan Jambi, Sultan Banten, ya, Sultan Ternate, Sultan Tidore, Raja-Raja Bugis. Semua mendapatkan surat dari Syekh Abdus Somad Al-Falim Bani. Isinya apa? Semangat untuk berjihad. Mengobarkan semangat melawan penjajah. Itu ditulis di Mekah, dikirim ke Nusantara. Sampai dibukukan menjadi satu kitab, judulnya Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Nasihatnya kaum muslimin dan pengingatnya kaum mukminin tentang keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahid. Syekh Abdus Somad Al-Falim Bani punya murid namanya Syekh Dawud Al-Fatani dari Patani, dari Thailand Selatan. Dulu seluruh wilayah Nusantara sampai Thailand Selatan itu disebut Biladul Jawa, negeri-negeri Jawa. Ulama-ulama dari Nusantara di Arab disebut Ashabul Jawiyin, ulama-ulama Jawi. Maka dulu ulama-ulama ini kalau menulis pakai huruf Arab, bosone boso Jawa. Sekarang disebut sebagai huruf pegon. Nah, ulama-ulama tanah Melayu bergurunya ke Jawa kepada ulama-ulama Jawa, taunya tulisan itu namanya tulisan Jawi. Maka tulisan Jawi itu tulisan Arab Melayu, sekarang menjadi tulisan resmi dari Federasi Malaysia. Itu namanya tulisan Jawi, karena dulu belajarnya kepada ulama-ulama Jawa. Saiki kok wong Jawa malah ora tahu nulis ngono iku. Salah satu yang terbukti menulis dengan tulisan pegon Arab tapi wocone Jawa itu adalah Pangeran Diponegoro. Beliau kalau nulis bukan huruf Jawa, nulisnya huruf Arab. Itu tulisan Jawi. Jadi dulu itu yang namanya Arab dan Jawa itu satu. Nah, kok sekarang dikadrunkan. Sidik-sidik begini, sidik-sidik begitu, ya, tidak pas. Jadi ini dulu semangatnya umat Islam itu seluruhnya disebut negeri-negeri Jawa. Syekh Dawud Al-Fatani punya murid namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Khatib Sambas. Lalu punya murid lagi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi meneruskan tradisi guru-gurunya untuk selalu membangkitkan semangat juang di Nusantara. Maka di antara murid-muridnya kemudian menjadi pejuang kemerdekaan nasional yang luar biasa. Salah satu muridnya namanya Haji Abdul Karim Amrullah, HK. Bapaknya Hamka. Panggilannya Haji Rasul. Itu ketika pulang dari Tanah Suci, kemudian beliau mendirikan Tawalib di Parabek, mendidik ulama-ulama muda untuk disebarkan ke seluruh penjuru Sumatera, yang dengan itu memicu semangat kemerdekaan. Muridnya Syekh Ahmad Khatib yang lain namanya Muhammad Darwis. Bukan Modaryowis, bukan. Muhammad Darwis ini dari Kauman. Dari Kauman belajar ke Arab, ya, berdiskusi, maka diberi nama baru karena Syekh Ahmad Khatib keinget gurunya yang pintar banget namanya Said Ahmad Zaini Dahlan. Muhammad Darwis kemudian diberi nama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pulang ke Kauman merintis pengajian. Di Kauman pengajian Al-Ma'un, di Wirobrajan pengajian Wal Asri, di Karangkajen pengajian Wal Fajri, di Kota Gede pengajian Al-Ikhwan,
nama pengajiannya sesuai ayat-ayat yang dibahas. Dan konon sesuai nama pemilik rumah. Makanya di Kauman namanya pengajian Al-Ma'un karena di tempatnya Pak Haji Mangun. Yang terkenal kemudian dari pengajian Al-Ma'un bisa mendirikan PKO, penolong kesengsaraan OMOM. PKO yang kemudian menjadi PKO Muhammadiyah di Jalan Ahmad Dahlan yang sekarang itu dari produknya pengajian Al-Ma'un. Di Wirabrajan pengajian Wal Asri. Dulu ketika tanah dari wakafnya pengajian Wal Asri digunakan untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tengah-tengahnya masih ada lapangan, diberi nama lapangan Asri. Ketika kampus UMY pindah semua ke Ring Road, maka menjadi Asri Medical Center. Orang-orang ngironya ini tempat rumah sakit yang asri. Asri itu dari kata wal asri, pengajian yang dulu mewakafkan tanah tersebut. Itu sejarahnya seperti itu. Wal Fajri di Karangkajen juga begitu. Dan lain sebagainya. Mulai dari situ kemudian muncul Persyarikatan Muhammadiyah. Karena awalnya adalah persyarikatan pengajian-pengajian binaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau itu orang nekat. Kalau sudah niatnya berdakwah, nanti tawani. Oh, datang ke sekolah Belanda. Menir, apakah di sini ada murid beragama Islam? Ada, Kiai. Kalau begitu, apakah sudah ada yang mengajar agama Islam? Belum, Kiai. Saya siap mengajar. Wah, Sonderbegroten, Kiai. Tidak ada anggaran. Saya siap mengajar tanpa digaji. Sekolah Londo. Ke sekolah Budi Utomo, datengin. Ketemu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pak dokter, ini para priayi ini agamanya apa? Islam, Pak Kiai. Sudah ada yang ngajar agama Islam? Belum, Pak Kiai. Saya siap menjadi guru relawan ngajar agama Islam di sekolah Budi Utomo. Di situ beliau kenal dengan Raden Mas Suwarti Suryaningrat dan kakaknya Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, Suryo Pranoto nanti berguru kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dekat dengan H.W. Cokro Aminoto. Suryo Pranoto ini disebut The Stacking Konik alias Raja Mogok. Karena beliau kalau sudah mengatakan mogok, maka seluruh Jawa buruh mogok kabeh. Kan biasanya yang aktivis buruh itu agak kiri-kiri komunis gitu ya. Enggak, kalau Suryo Pranoto itu santri. Santri yang aktivis buruh. Adiknya Suwarti Suryaningrat diajak Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk ngerintis sekolah di Muhammadiyah yang pakai kursi, pakai bangku, pakai papan tulis. Sampai gara-gara itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dituduh bid'ah bahkan kafir gitu ya. Karena pakai sistem pendidikan seperti di pendidikan Belanda, pendidikan modern. Nek santri ki oleh sinau ki yo glengsoran. Lesehan, kok ini pakai kursi kayak orang kafir. Itu tuduhannya gitu ya. Kemudian kita tahu Suwarti Suryaningrat mendirikan Taman Siswa sebagai Ki Hajar Dewantara. Ini Ki Haji Ahmad Dahlan itu saking nekatnya bukan cuma sekolah Budi Utomo, sekolah Belanda ditawari pelajaran agama Islam, sekolah Katolik ditawari. Jadi di Muntilan itu ada namanya Pater van Lith. Pater van Lith ini seorang pastor dari Belanda yang mendirikan sekolah dan sekolahnya didatangi oleh banyak murid-murid dan pinter-pinter, cerdas-cerdas dan gurunya bagus-bagus. Datangi sama Kiai Ahmad Dahlan. Pater, sudah ada yang ngajar agama Islam di sini? Lu kan murid saya ini. Ini memang sekolah Katolik kok agama Islam bagaimana Pak Kiai ini? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan dulunya Islam kok mereka. Lah iya, tapi kan sudah sekolah di sini Pak Kiai. Ya coba Pater menjelaskan agama Katolik, saya menjelaskan agama Islam yang sebenar-benarnya kepada mereka. Nanti kita bebaskan mereka milih. Bagaimana? Wah, ya rugi di saya Pak Kiai, kata Pater van Lith. Atau kita debat saja Pater di depan mereka. Nanti kita taruhan. Kalau Pater bisa ngalahkan saya debat agama, saya siap masuk agama Katolik. Tapi sebaliknya, kalau Pater kalah, ikut agama saya, agama Islam. Bagaimana Pater? Wah ya jangan begitu Kiai, kan agama ini kita sudah yakin. Kan dalam agamanya Pak Kiai katanya juga dalam kitab Al-Quran ada untukmu agamamu, untukku agamaku. Sudah kita yakin masing-masing saja Pak Kiai. Kata Kiai Ahmad Dahlan bercanda, wah Pak Pater pasti belum tahu kalau untukmu agamamu dan untukku agamaku itu dimulai dengan
Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi guyon asik begitu ya dengan Pater Van Lith seperti itu. Murid yang lain namanya, dari Ki Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah nanti melahirkan tokoh nasional seperti Ki Haji Mas Mansur yang menjadi salah satu dari tokoh tiga serangkai, Mas Mansur, Bung Karno, Bung Hatta yang luar biasa. Dan dari Muhammadiyah nanti ada Ki Bagus Hatikusumo yang ikut menyusun konstitusi. Bahkan Bung Karno sendiri ketika di Bengkulu itu menjadi menantu tokoh Muhammadiyah dan mengajar di sekolah Muhammadiyah. Nama putri tokoh Muhammadiyah itu Fatmawati, gitu ya. Itu yang luar biasa. Kemudian murid yang lain namanya Muhammad Hashim bin Asy'ari dari Jombang. Ketika berguru ilmu hadis kepada Syekh Mahfud Termas, pulang juga ke Jawa, membuka pengajian hadis Sahih Bukhari yang sudah libur 100 tahun. Sejak Pangeran Diponegoro kalah, itu pengajian hadis haram. Pengajian fikih maksimal hanya sampai fikih sholat. Nggak boleh diteruskan, karena nanti takutnya sampai fikih jihad. Akan melawan Belanda. Dan lain sebagainya. Nah, Hadratus Syekh kemudian menginisiasi ketika sudah mulai ada gesekan antara Islam modernis dengan Islam tradisionalis, antara Muhammadiyah dengan kiai-kiai kampung, beliau menginisiasi MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, menaungi seluruh organisasi Islam. Dari MIAI kemudian muncul Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Pada waktu Jepang datang, Ki Haji Hasyim Asy'ari dipenjarakan gara-gara berfatwa haram seikere. Seikere itu apa? Rukuk ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang dan Dewi Amaterasu Omikami, sesembahan orang Jepang. Kata beliau haram, masuk penjara. Ketika kemerdekaan Indonesia, beliau memfatwakan resolusi jihad. Dengan resolusi jihad itu, seluruh pemuda, seluruh santri berduyun-duyun menuju Surabaya untuk melawan tentara sekutu yang dibonceng Belanda yang mau menjajah Indonesia lagi. Karena fatwa resolusi jihad itu terjadi kejadian yang luar biasa. Jenderal Sir Philip Christensen pusing 7 keliling. Kenapa? Dalam seminggu di Surabaya itu terjadi 2 jenderal sekutu mati. Yang satu Jenderal G. Leader Simons, yang satu Jenderal AWS Melebi. 2 jenderal dalam seminggu. Itu bahkan tidak terjadi selama Perang Dunia I maupun II di Eropa, tidak pula terjadi di medan Perang Pasifik. Kok iso 2 jenderal mati dalam seminggu? Hanya di Surabaya. Ini yang luar biasa. Bung Tomo berpidato, bertakbir di radio Surabaya karena fatwanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Salah satu murid yang lain namanya Umar Said, asal Medion di Kleco, kemudian mundur dari jabatannya sebagai Wedono, naik haji, ketemu dengan keponakannya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, namanya Masyhudul Haq. Masyhudul Haq ini nama lainnya adalah Agus. Jangan sebut nama saya dong. Haji Agus Salim. Akhirnya bersahabat, pulang, kemudian membesarkan Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, menjadi guru bangsa, termasuk Bung Karno yang ngekos di rumah beliau. Ini asal muasal kemerdekaan Indonesia, semuanya sanadnya adalah sanad para ulama. Karena itulah ini jalan cinta para pejuang. Matur nuwun atas perkenannya, bedah buku, nanti dibaca sendiri bukunya. Kok beda sedikit dengan yang disampaikan kemarin? Intinya sama. Cuman cerita-ceritanya yang di buku lebih banyak, karena tentu saya tidak ingat semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.